Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini pada video bagian kedua Kak, dari kelompok kami yaitu penjelasan codingan dan begitu pula penjelasan database. Nah, di sini saya akan menjelaskan urut berdasarkan beberapa kelas-kelas yang kami buat, yaitu pertama kelas SQL DB Helper. Nah, kenapa saya menulis SQL DB Helper? Nah, di sini untuk apa ya? eh, memudahkan dalam pembacaan nanti. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, SQL Developer ini gunanya untuk menghubungkan ke database. Jadi dari C Sharp dihubungkan ke database untuk apa ya? Eh, ingin mengambil sebuah data apa saja akan dilakukan ke database. Nah, di sini kami membuat field atau atribut yang private, kemudian dengan nama dengan tipe NPGL NPG SQL connection, kemudian nama dari atribut tersebut ya atribut sendiri yaitu connection. Kemudian kami membuat sebuah konstruktor. Di sini public SQL DB helper. Kemudian di dalam isinya itu ada kami membuat objek baru yaitu dengan nama variabelnya connection sama dengan USN PGSQL connection. Nah, selanjutnya dari variable connection itu sendiri menggunakan metode connection to connection string. Nah, ini untuk menghubungkan dari admin apa ya, username dan password serta server, port, ID dan database apa. Nah, di sini servernya localhost, portnya 5432, kemudian user ID-nya Postgres, passwordnya itu password dari PostgreSQL dari saya. Kemudian ini database-nya namanya apa ya? Itu Toko Wijaya Database. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat metode dengan tipe data table. Kemudian ini namanya execute query. Saya beri nama execute query karena nanti fungsinya untuk mengexecute SQL. Jadi kode-kode SQL seperti misal mau nambah data atau dan lain-lain. Nah, di sini ada parameternya tuh berupa string dan variabel SQL. Ini parameternya SQL. Kemudian di sini saya membuat sebuah objek baru yaitu dengan nama DT dari tipe data table. Kemudian di sini saya menggunakan try and catch untuk apa ya mencari keeroran dan mengetahui error tersebut letaknya di mana kalau menggunakan try and catch. Jadi sini untuk di try-nya ini nge-try atau menghubungkan eh, DB helper DB-nya menghubungkan ke database-nya. Jadi di sini connection open untuk koneksinya di open atau dibuka. Jadi sambung gitu. Kemudian di sini membuat objek baru dari CMD comment. Jadi membuat semua komen gitu loh. Nah, dari komen tersebut dengan metode connection yang isinya dari variable connection, kemudian comment text. Jadi sini apa ya kayak teksnya itu seperti nanti isinya nih kayak select from users seperti itu. Nah, kemudian comment type itu tipe komennya. Kemudian di bawahnya adalah membuat objek baru yaitu DA data adapter. Dari data adapter itu dengan metode fill. Jadi diisi dengan variable DT data tabelnya, kemudian comment.dispose, kemudian connection.close. Jadi setelah connection yang di open, kemudian koneksi tersebut di close agar tidak selalu terbuka. Nah, apabila terjadi sebuah error nanti masuk ke dalam variable X exception. Nanti agar tahu keeroran gimana, saya menggunakan message box dot show. Jadi menampilkan error apa di dalam message box tersebut. Misal passwordnya salah atau database-nya salah, nama database-nya salah dan sebagainya. Kemudian hasil dari metode ini adalah return DT, mengembalikan data table, variable data table. Nah, itu untuk kelas DB Helper, SQL DB Helper. Lanjut ke ada yang namanya autentifikasi. Autentikasi. Nah, ini gunanya untuk mengautentikasi sebuah login dan register dari aplikasi kami. Nah, di sini membuat nama dengan kelas autentikasi. Di sini ada atribut SQL DB Helper. Jadi di sini ngambil apa ya? Ngambil dari ini field yang ngambil dari kelas SQL DB Helper. Ya dari sini kemudian saya membuat
konstruktor autentifikasi dengan objek dari SQLDB helper, ini objek SQLDB helper, kemudian buat metode untuk khusus untuk login, dan ini ada juga metode untuk register. Nah, isinya terdapat parameter email dan password. Jadi nanti akan ditampilkan ke sebuah layar. Kalau si user itu harus menginputkan emailnya dan passwordnya sebelum masuk ke dalam. Nah, itu gunanya untuk penjagaan isi dari aplikasi biar tidak semua pengguna bisa masuk, hanya beberapa orang saja. Kemudian ini ada string query-nya. Jadi ini select from akun. Jadi menampilkan dimana dengan kondisi where email dengan 0 dan password 1. Jadi sini saya menggunakan format string. Sini yang diisi itu di query-nya. Kemudian ini 0 tuh email dan untuk yang satu ini adalah password. Jadi nanti ini query-nya, SQL query yang nanti masuk ke database untuk menampilkan beberapa email dan password. Nah, kemudian di sini membuat dari data table, kemudian di execute query. Jadi di sini nanti return-nya adalah data table. Kemudian di sini membuat perkondisian jika dari data table itu rows-nya atau barisnya dihitung lebih dari 0, ternyata, dan itu benar, maka akan menjalankan kondisi berikut, yaitu user dengan isi data table pada row sekian, username siapa, itu di convert menjadi string, kemudian mengembalikan sebuah boolean true. Kalau kalau kondisi lainnya mengembalikan boolean false. Nah, selanjutnya untuk public boolean register, metode register di sini membutuhkan parameter 3, itu password, username, dan email. Kemudian di sini untuk query-nya yaitu insert into akun. Karena di sini adalah register, berarti menambahkan sebuah data ke dalam database, yaitu database-nya. Yaitu datanya adalah email, username, dan password. Nanti itu masuk ke database akun, tabel akun. Nah, beberapa kondisinya sama seperti login, namun perbedaannya di sini adalah di query-nya dan parameternya ada 3. Nah, selanjutnya untuk dapetin nama pegawai yang baru login atau register, kemudian diletakkan di title dashboard. Nah, itu kami membuat uh, atribut dengan nama dan user. Nanti di sini mengambil get nama dari database, kemudian di private, kemudian di set nama itu sama dengan value. Nah, itu tuh authentic class, authentic versi. Kemudian saya menuju kelas data manage. Nah, tapi sebelum ke sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk view-view yang ada di eh, aplikasi kami. Ini nanti akan saya jelaskan sesuai view-viewnya. Nah, yang pertama itu ada loading screen. Nah, loading screen-nya tuh seperti ini. Ini tampilan dari view-nya. Oh ya, sebelumnya kami menggunakan metode MVC, yaitu model view and controller. Jadi di sini adalah view-nya, kontrolnya di bagian ini, dan modelnya yang tadi saya jelaskan yaitu ada autentifikasi, data manage, dan SQL developer. Itu modelnya. Nah, selanjutnya di sini ada controller dari loading screen, yaitu dari ini. Nah, di sini langsung ke sini saja. Di sini saya membuat metode time. Ini gunanya nanti menampilkan loading seperti yang ada di demo pada video bagian pertama. Nanti ini sebuah bar yang berjalan hingga 100%. Nah, itu saya membuat metode di sini, di mana di sini uh, timer 1. Jadi saya membuat properties dari toolbox timer, di mana enable-nya saya truekan. Kemudian increment-nya 2 agar berjalannya dengan lambat. Kalau ini saya ubah menjadi 100 atau 10, nanti langsung bergeraknya lebih cepat. Nah, maka biar terasa lebih berkualitas, saya increment-nya dijadikan menjadi 2. Kemudian di sini membuat perkondisian di mana progress bar-nya sama dengan 100. Nah, ketika progress bar-nya ini 100 atau selesai, maka di sini
timernya tuh dimatikan. Kemudian menampilkan view login dan view dari kelas ini, kelas loading screen dimatikan atau di hide. Nah, sekarang menuju ke login view. Oke. Nah, ini adalah tampilan UI atau view dari login. Di sini ada kata masuk, berarti sini untuk masuk atau login. Kemudian di sini ada register, masuk dan keluar. Di sini untuk menginput email, di sini untuk menginput password. Di sini menggunakan text box. Lanjut ke controllernya. Nah, di sini jadi kelas login ini adalah anak dari kelas form. Nah, di sini saya membuat atribut autentifikasi dari kelas autentifikasi. Kemudian di sini membuat konstruktor login dengan objek baru yaitu dengan objeknya authent. Nah, ini tidak dipakai, memang dikosongkan. Nah, sini saya membuat private void login. Jadi untuk button loginnya. Jadi ketika button login ini diklik, maka nanti akan masuk dan mengeksekut dari inputan dua ini, email dan password. Oke, di sini ada variabel email, password. Nah, sini jadi dari txt email dot text. Jadi dari text box ini dia akan mengambil teksnya saja, kemudian dimasukkan ke dalam variabel. Nah, di sini ketika email dan passwordnya itu kosong, maka itu akan menampilkan text box yang tidak boleh kosong seperti itu. Terus nanti di clear semua isiannya, kemudian di text box email difokuskan. Kemudian kondisi lainnya else. Nah, jika email dan password itu ada, maka dashboardnya ditampilkan atau inti aplikasinya atau view dari aplikasi kami bagian dashboardnya akan tertampilkan. Kemudian dari view login itu akan di hide. Kemudian ada else lagi. Nah, di sini message box email atau password salah ketika kondisi email dan password salah. Nah, lanjut di sini ada label. Ini untuk label bagian register. Nah, ini ketika diklik maka nanti akan menuju tampilan register. Nah, di sini new register.show. Jadi show. Kelas registernya di show. Nah, kemudian di sini ada exit. Di login sini ada tombol keluar ini. Ketika diklik maka nanti uh, application.exit. Jadi aplikasinya dimatikan. Oke, sekarang lanjut ke bagian register. Ketika diklik ini, maka masuk ke kelas register. Nah, tampilannya seperti ini. Ada tiga parameter yang tadi saya jelaskan. Ada email, nama dari person, kemudian dan passwordnya. Sekarang menuju ke controller. Nah, di sini ada di controllernya ada field yaitu autentifikasi dengan nama authent. Kemudian di sini membuat objek authent itu sendiri. Nah, di sini ada button register. Jadi ketika button ini diklik, maka nanti akan menambahkan data baru ke dalam database, yaitu masuk ke tabel akun dengan tiga parameter email, username, dan password. Nah, sama seperti tadi, jika email, password, username, dan ya ketiga ini nol atau tidak diisi salah satunya, maka akan menampilkan message box harap diisi kolomnya. Nah, kemudian ada kondisi lain jika ketiga parameter itu terisi dan benar, maka akan menampilkan dashboard. Dan view dari register sendiri akan dihilangkan atau di hide. Kemudian di sini ada login jika ingin klik tombol masuk ini. Kemudian ada exit, yaitu tombol dari keluar ini. Nah, oke, sekarang lanjut ke bagian dashboard. Ketika sudah register, misalnya sudah klik register, sekarang masuk ke dashboard, yaitu tampilan utama dari aplikasi. Nah, untuk dashboard itu sendiri kami menggunakan user control, bukan form. User control yang bernama oh oh ya, kami menggunakan form untuk dashboard.js. Nah, di sini untuk nama user nanti. Nah, ini nanti sesuai nama user yang login nanti ini akan terubah secara otomatis. Oke, di sini ada
picture box, ada label. Kemudian di sini ada beberapa menu. Nah, pertama yang adalah menu home. Di sini menu home-nya itu menggunakan user control, yaitu ini, menampilkan beberapa gambar yang bermaksud bahwa aplikasi ini adalah aplikasi memanajemen transaksi yang memudahkan seseorang mencatat berbagai transaksi. Kemudian kembali ke view register, view dashboard. Di sini ada tampilan transaksi. Sekarang menuju ke transaksi. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel ini mengambil dari database. Oke. Di sini ada beberapa kolom. Ini berasal dari database. Nah, tapi di sini saya juga harus men-settingnya di bagian edit columns. Di sini juga saya membuat ID produk, harga, dan lain-lain sesuai tabelnya. Dan di sini saya menambahkan edit dan hapus untuk fitur edit dan hapus untuk fitur CRUD itu sendiri. Nah, dan saya view ke kontrolnya. Nah, ini bagian tabel itu. Jadi di sini saya membuat sebuah metode dari controller data apa transaksi view. Nah, jika ada kondisi jika data grid-nya itu ketika diklik dan ternyata pada current cell tertentu dengan dan ternyata nama dari sel itu adalah edit trans. Jadi ini kan edit trans. Ketika diklik itu maka akan menampilkan form mengedit seperti itu. Nah, masuk ke update transaksi. Nah, ini. Jadi nanti akan menampilkan ini. Oke, saya lanjut ke menjelaskan bagian ini biar urut. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu nama produk, harga, kuantitas, jenis, jumlah, total, dan harga. Ini harus diisi semua untuk mengupdate data. Nah, di sini ada tombol update dan cancel. Ketika saya klik untuk controllernya, nah di sini ada banyak settingannya. Di sini saya membuat variabel-variabel sesuai dengan parameter yang ada tadi. Kemudian ini ketika button update-nya diklik, jadi ketika ini update-nya diklik, nah maka masuk ke kondisi else. Di sini aku memanggil data manage, kelas data manage. Nah, ini pertama membuat atribut data manage terlebih dahulu. Kemudian variabel data manage itu kami panggil kemudian dengan metode ini update data transaksi yang berasal dari data manage dengan parameter date, nama, harga, kuantitas, dan seterusnya. Nah, ini akan memanggil metode update transaksi. Nah, sekarang masuk ke update transaksi. Metode update transaksi. Nah, di sini menggunakan try and catch. Jadi try-nya di sini ada query-nya. Di sini ada beberapa menggunakan format string. Jadi update daftar transaksi ini. Jadi ini mengupdate isi dari database transaksi. Jadi ada set tanggal, nama produk, harga, dan seterusnya dengan kondisi di mana ID tertentu. Nah, di sini menggunakan SQLDB helper dot execute query. Jadi mengexecute query-nya. Kemudian ketika berhasil, maka message box data berhasil diupdate. Jika terjadi keeroran, maka di sini masuk ke catch. Oke, sekarang kembali ke update trans. Oke, di sini ada button cancel untuk mengcancel. Itu untuk update. Sekarang kembali lagi ke halaman utama dari transaksi. Oke, bagian table sudah saya jelaskan. Oh, ada beberapa. Sebelum, nah, kalau else, ini ada yang hapus transaksi. Jadi ketika ini diklik bagian hapus transaksi, nanti ada ikon tong sampah. Ketika diklik, maka nanti masuk perkondisian else if. Nah, nanti memanggil metode delete data transaksi dengan parameter ID transaksi. ID transaksi ini diambil dari ini. Dari atribut, di sini saya membuat atribut public static string. Kenapa kok saya buat static? Biar nanti ada kelas lain yang bisa mengambil
data atau value dari ID transaksi. Nah, di sini dari data grid view, rows apa, rows berapa, indeks berapa, selnya apa namanya, ID transaksi, kemudian isinya value dari ID itu dikonversi jadi string. Oke. Lanjut sini ada icon refresh. Nah, ini masuk ke sini page box refresh. Gunanya untuk merefresh ketika diupdate. Jadi memanggil data table, kemudian menggunakan kelas field field data manage, memanggil get data transaksi, dan dari data grid view-nya tuh kita menggunakan data source dari data grid itu apa? Yaitu value dari data table. Nah, kita masuk ke kelas data manage-nya. Jadi kelas data manage bagian model ini untuk memanage beberapa mengolah data-data pada database. Nah, di sini isi dari get data transaksi untuk mengambil semua data dan ditampilkan ke dalam tabel. Query-nya select bintang from data transaksi. Sudah masuk ke data table, kemudian di execute query dengan parameter string query-nya ini. Kemudian mengembalikan data table. Lanjut ke fitur selanjutnya dari transaksi. Jadi ada fitur tambah. Kalau diklik mana ya? Nah, nih button add click. Jadi nanti akan masuk ke form add transaksi. Nah, sekarang masuk ke add transaksi. Nah, nanti ketika diklik, nah, menampilkan menambah transaksi seperti ini. Di sini ada beberapa fitur text box. Dan ini ada data tabelnya. Untuk settingannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada button save. Jadi ketika diklik, nanti di sini tuh ada beberapa ulangan ini for each. Jadi setiap data atau item yang ada di data grid view, ID rekap, data grid view rekap, setiap rows-nya itu maka dikonversikan menjadi string. Kemudian masuk ke metode add transaksi. Nah, ini masuk ke parameter ini nanti. Nah, sekarang tadi sudah update dan delete. Sekarang masuk ke add transaksi. Oh ya, untuk delete itu sendiri, nah ini belum saya jelaskan. Nah, ini saya jelaskan. Jadi ada query-nya tuh delete from transaksi dengan kondisi where ID tertentu. Nah, ini untuk yang tadi untuk ketika klik tong sampah untuk menghapus data ada satu baris dari data grid view. Nah, sekarang kembali ke add data transaksi. Di sini dengan parameter yang sekian banyaknya, nah ketika sudah diisi parameternya maka menjalankan try, mencoba query-nya ini. Jadi insert into, memasukkan data baru ke dalam tabel data daftar transaksi. Kemudian di sini juga mengupdate produk. Gunanya untuk apa? Kan ketika menambah data produk, data transaksi, maka otomatis stok produknya juga berkurang. Seperti itu. Nah, ini jika terjadi keeroran, saya menggunakan catch. Sekarang kembali ke add transaksi. Oh ya, di sini juga saya menggunakan sebuah perhitungan. Jadi di sini ada perhitungan otomatis total harga. Jadi ketika menambah data transaksi diklik ditambah. Nah, nanti di sini eh, nah ini get total. Saya membuat metode get total untuk menambah atau menghitung otomatis jumlah produk yang dibeli oleh konsumen. Jadi yang awalnya tuh integer 0 nanti akan dijumlah setiap item yang kita pilih. Jadi ketika diklik, klik, 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 maka akan menambahkan item, menambahkan variabel total ini sesuai harga. Nah, seperti itu. Nah, nanti tulisannya itu
tulisan integer total dikonversi masuk ke string, dikonversi menjadi string, masuk ke label price.text. Label price itu yang barusan itu. Nah, ini masuk ke label ini. Oke, itu untuk add transaksi. Sekarang kembali ke transaksi. Nah, saya akan menjelaskan untuk bagian ini, cari pencarian. Itu, nah, itu metodenya, nah ini, metodenya textbox search.keypress. Nah, di sini ketika diklik dan mengetik sesuatu dari user itu mau mencari apa, nah itu settingannya seperti ini. Jadi saya membuat variable data yang mana isinya tuh teks dari text box, si box search ini. Jika data itu kosong, maka akan menampilkan semua data dari database. Jika diisi misal minyak tropical, nah itu masuk perkondisian else if. Oh, salah. Jika text box itu kosong, maka masuk ke condition else if dan menampilkan semua data. Namun jika text box itu terisi, maka masuk ke condition if pertama. Nah, jadi jika data tidak kosong, artinya maka dari data tabel akan memanggil field data manage dengan search data transaksi. Nah, di sini untuk dari data manage menggunakan metode dari data manage. Nah, ini select bintang from daftar transaksi di mana nama produknya apa. Nah, di sini menggunakan e-like. Jadi ketika si user mengetik apapun itu akan dicari datanya di database dengan parameter data yang user ketik. Oke, itu untuk fitur pencarian. Transaksi sudah, sekarang masuk ke produk. Fitur produk. Beberapa fiturnya sama seperti tadi, sama seperti transaksi, namun di sini untuk bagian refresh sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk carinya sama seperti metodenya sama. Untuk bagian tabel juga sama, jadi saya langsung masuk ke bagian tambah. Nah, di sini akan menampilkan add product. Nah, oke, jadi masuk ke form add product. Nah, sini. Nah, di sini ada button save. Jadi ketika sini sudah diisi, stoknya diisi, maka klik button save. Jadi di sini saya membuat variabel-variabel dari ketiga parameter itu, nama, harga, dan stok. Ketika sudah diisi, apabila kosong, maka message box menampilkan message box kolom tidak boleh kosong. Jika sudah diisi, maka akan memanggil metode add product dari data image. Yang isi dari metode tersebut yaitu ada tiga parameter dan query-nya itu insert into. Jadi insert dimasukkan ke database. Mungkin saya langsung jelaskan beberapa bagiannya itu. Get data product. Jadi ini nanti gunanya untuk menampilkan ke data table, data grid view. Nah, di sini query-nya select from product. Kemudian ada yang namanya update data product. Jadi nanti mengklik icon edit. Nah, itu untuk mengupdate. Jadi query-nya itu update product, kemudian di set apa yang mau diupdate. Itu nama produk, harga, stok, dan ini perkondisian ketika jika ID dengan ID sekian, ID produk sekian, seperti itu. Kemudian delete data produk. Ini untuk menghapus dengan query-nya itu delete from tabel apa, itu tabel produk, where ID sekian. Gitu. Kembali ke produksi. Oh ya, saya akan menampilkan untuk update produknya itu tampilannya seperti ini. Untuk settingan update dan cancel sama seperti transaksi. Kemudian untuk delete produk itu
sama seperti transaksi. Jadi nanti akan ada muncul tong sampah yang sudah didemokan sebelumnya. Nanti ada tong sampah, ketika diklik maka akan menghapus garis itu. Sekarang lanjut ke dashboard. Nah, ada fitur pengeluaran. Sekarang ke user ke view-nya pengeluaran. Nah, view-nya view dari pengeluaran untuk mencatat pengeluaran dari pengguna. Jadi ini juga menggunakan metode CRUD, yaitu create, delete, dan update. Nah, di sini jadi ketika si user itu ingin menambah pengeluaran, maka dia akan menekan tombol tambah. Dan ini untuk nge-refresh ketika sudah di delete, update, dan menambah data. Nah, untuk harus beliau atau user harus merefresh tabel ini untuk memperbarui apa yang dia lakukan, apa yang dia perbarui dari database-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk add pengeluarannya, view dari pengeluaran, menambah pengeluaran. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tanggalnya, tanggal berapa, tidak boleh. Ini ada text box yang tidak boleh kosong, harus diisi keterangannya. Misal pembelian minyak, pembelian stok garam, gula, kemudian di save. Settingannya sama seperti tadi. Nah, di sini juga menggunakan atribut data tipe data manage dengan nama atributnya DM. Nah, di sini di constructor-nya membuat objek baru dari data manage. Kemudian update pengeluaran, tampilannya itu seperti ini. Untuk controllernya, nah di sini untuk ketika mengklik button save untuk save datanya, nah ini nanti memanggil metode update pengeluaran dari uh, kelas data manage. Kita masuk ke data manage. Di sini akan saya jelaskan metode-metode yang digunakan bagian fitur pengeluaran. Di sini ada get data pengeluaran, itu query-nya ini select bintang from tabel pengeluaran. Kemudian untuk update-nya di sini update menggunakan query update, kemudian set apa yang ingin diganti dengan where ID tertentu. Kemudian untuk delete data pengeluaran di sini delete from tabel pengeluaran di mana ID-nya ini ID tertentu dari parameter yang diambil dari uh, view pengeluaran, fitur pengeluaran. Nah, di sini ada parameter ID pengeluaran. Nanti ini menggunakan format string. Jadi di sini 0. Nanti ini masuk ke dalam query ini. 0. Lalu 5, 4, 10 nanti masuk ke ID pengeluaran sama dengan 5, 4 atau 10 dan sebagainya. Nah, ini untuk tabel search box. Jadi si user bisa men-search atau mencari data yang mereka inginkan. Misal minyak tropical, maka nanti diklik di search box-nya tersebut. Nah, nanti text box itu menggunakan metode search box. Sini query-nya. Jadi parameternya itu data. Nah, ini data dari yang si user ketik. Misal minyak tropical, nanti di sini tertulis minyak tropical. I like minyak tropical. Nanti tabelnya akan muncul data minyak tropical. Oke, selanjutnya uh, fitur rekapitulasi. Mari ke bagian view dari rekapitulasi. Nah, ini view dari rekapitulasi. Nah, apa itu rekapitulasi keuangannya? Itu kalkulasi profit. Jadi sini ada perhitungan otomatis yang kami tawarkan, yang kami berikan. Jadi sini dari pengeluaran yang user isikan serta transaksi yang terus bertambah itu nanti akan kami kalkulasikan. Jadi pengeluaran dikurangi, ya pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, hasil yang akan ditampilkan ke dalam data grid view ini yang isinya atau parameternya itu ada ID rekapitulasi, kemudian tanggal. Nah, kalau saya RAM, oke, lumayan loading. Jadi ini untuk bagian loading tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau sudah 100, maka login.show. Jadi bagian loginnya di show. Ini saya
menggunakan email A dan password A untuk contoh masuk biar lebih cepat. Nah, ini bagian rekapitulasi yang nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bagian profitnya. Masukannya di tanggal sekian itu 160.000, pengeluarannya 120.000, profitnya 40.000. Nah, langsung terhitung seperti itu. Oke, bagaimana dengan controllernya? Nah, di sini terdapat atribut data manage, di mana saya membuat constructor dan objek baru dari data manage. Kemudian di sini juga show data product untuk menampilkan dari data grid view itu biar ditampilkan database-nya, database dari rekapitulasi. Nah, di sini metodenya cuma satu, hanya satu, itu private void the show data product dengan menggunakan data table dan menggunakan field data manage tadi dengan metode profit. Nah, untuk profit itu sendiri perhitungannya itu menggunakan uh, join. Nah, jadi sini left join. Jadi select tanggal, kemudian ada biaya, biaya dari sebagai pemasukan, kemudian biaya dari pengeluaran, kemudian dihitung itu jumlah dikurangi biaya sebagai profit dari daftar transaksi. Nah, di sini left join dari tabel pengeluaran T2 pada tabel pertama, dari tabel kedua kemudian pada tabel pertama, yaitu tanggal tanggal dari tabel pertama sama dengan tanggal dari tabel kedua. Kemudian di group by, group by-nya itu tanggal. Nah, itu untuk menampilkan data grid view bagian ini. Oke. Jadi di sini kami menggunakan metode atau pendekatan view and controller dan model. View itu sendiri untuk menampilkan UI. Jadi view itu untuk memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. Jadi tombol apa yang ingin diklik itu view-nya. Nah, dari view itu sendiri ketika ada sebuah interaksi, misal tombolnya diklik, nah itu nanti masuk ke controller, masuk ke controller. Controller controller itu sendiri. Nah, ini view code. Jadi nanti ada tombol diklik atau apapun masuk ke controller ini. Nah, dari controller itu sendiri uh, akan memanggil kelas model jika controller itu sendiri uh, menginginkan untuk mengolah sebuah data. Seperti ketika search box diklik, maka itu kan gunanya untuk mencari data dari data grid view nanti. Nah, itu akan memanggil metode dari kelas model. Kelas modelnya itu data manage. Contohnya ini akan memanggil metode search data pengeluaran seperti itu. Mengapa kami pisah kelas-kelasnya? Karena itu untuk memudahkan pengelolaan codingan. Nah, di sini jadi di sini model untuk mengelola database-nya, baik itu autentikasi untuk login dan register, kemudian pengelolaan data manage itu untuk mengelola database-nya, untuk mengelola create, update, dan delete data. Kemudian untuk SQLDB helper ini untuk mengelola akses ke database-nya. Nah, itu untuk bagian model. Nah, sedangkan view dan controller, view itu untuk menampilkan GUI-nya agar memudahkan interaksi si pengguna dan program. Kemudian controller sendiri adalah uh, untuk mengontrol bagaimana si user dan database, menghubungkan si user dan database. Apa yang ingin dilakukan user nanti akan uh, dihubungkan oleh si controller, kemudian disalurkan ke model seperti itu. Oke, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan beberapa hal yang kami lakukan. Sebentar. Nah, di sini kami ada yang namanya, kalau ini ditarik ke atas, nah akan langsung full screen sebenarnya. Kalau ini ditarik ke pinggir sini, maka akan full screen bagian pinggir saja.
Dan di sini kami juga menawarkan fitur minimize, maximize. Untuk maximize itu sendiri nanti ini ikonnya berubah. Nah, seperti ini. Nah, berubah. Nah, di sini juga ada ikon close. Kalau diklik maka akan mematikan aplikasi. Di sini juga ada logout. Kalau diklik maka kembali ke form login. Di sini kami juga menawarkan fitur yang menarik. Nah, kalau diklik ini akan menampilkan nama. Ya, jadi ini untuk memudahkan ketika si user ini lupa ini ikon apa, maka ini bisa diklik. Nah, ini beranda, transaksi, order, pengeluaran, rekapitulasi. Nah, ini juga fleksibel jika pengguna ingin memperbesar dan mengecilkan. Nah, ini juga mempermudah pengguna jika ingin apa ya, jika misal kalau terlalu besar maka bisa dikecilkan seperti itu. Jika terlalu kecil maka bisa di full screen. Oke, mungkin itu dari saya. Ini adalah video part kedua dari presentasi atau demo video project kami. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.